Jadi ya, kamu nonton drakor 2521 nggak? Enggak. Kamu lagi ngapain sih? Ini nih, kelasku lagi ribut, mikirin nomor cosplay di pahlawan. Kamu malah bahas drakor mulu. Emang siapa yang pahlawan yang mau kamu cosplay? Gak tahu nih, katanya namanya pahlawan Yusuf Puro. Kamu tahu gak siapa dia? Gak tahu, emang dia siapa? Ya, kan aku tanya kamu, kok malah kamu tanya balik sih? Atau mending kita dengerin podcast aja yuk? Ayo. Hai guys, welcome to our podcast yang akan membahas pahlawan-pahlawan terbaik dari negeri Indonesia tercinta. Kali ini kita akan membahas perjuangan Yusuf Ronodipuro dalam memberitakan proklamasi Indonesia. Oke guys, here we go. Yang pertama, latar belakang. Muhammad Yusuf Ronodipuro merupakan putra bangsa kelahiran 30 September 1919 di Salatiga, Jawa Tengah. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Yusuf merupakan lulusan sekolah menengah tinggi Algemeen Middelbare School di Batavia. Yusuf Ronodipuro menikahi wanita pilihannya yang bernama Siti Fatimah Rasad. Pernikahannya dengan Siti Fatimah Rasad dikaruniai 3 orang anak yang bernama Darmawan, Irawan, dan Fatmi. Yang kedua, pernah bekerja di radio milik Jepang. Ternyata seorang Yusuf Ronodipuro pada tahun 1943 pernah bekerja di radio milik Jepang yang bernama Hoso Kyoku. Yusuf bekerja sebagai wartawan di radio yang dipimpin oleh Tomobachi. Ternyata, sosok pribumi di Hosokyoku bukan hanya Yusuf saja loh guys. Ada wakil Tomobachi yaitu Utoyo Ramlan, yang kedua pimpinan redaksi yaitu Bahtar Lubis dan wartawan yang bernama Muhtar Lubis selaku adik dari Bahtar Lubis. Yang ketiga adalah kronologis proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, Jepang dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat, tepatnya di kota Hiroshima. Selanjutnya, Amerika Serikat melakukan menjatuhi bom atom yang kedua pada bulan Agustus tahun 1945 di kota Nagasaki. Dampak dari penyerangan ini yaitu Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Kabar jatuhnya Jepang oleh tangan sekutu ini tidak disia-siakan oleh bangsa Indonesia untuk mendeklarasikan kemerdekaannya. Tepat hari Jumat pagi pukul 10.00 tanggal 17 Agustus 1945 dibacakan proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Yang keempat, kronologis penyiaran kabar proklamasi kemerdekaan oleh M. Yusuf Ronodipuro. Mengutip laman Indonesia Defense, sebenarnya M. Yusuf tidak mengetahui perihal kabar telah dibacakannya proklamasi kemerdekaan, karena sejak tanggal 15 Agustus tahun 1945, staf radio Hosokyoku tidak diperbolehkan masuk atau keluar. Saat ini, M. Yusuf berada di dalam radio Hosokyoku. Radio itu dijaga ketat oleh Kempetai atau polisi militer Jepang. Namun, entah bagaimana caranya, seorang yang bernama Syahrudin berhasil masuk radio Hosokyoku untuk mencari M. Yusuf Ronodipuro. Syahrudin mengabarkan kepada M. Yusuf perihal proklamasi kemerdekaan dan memberikan selembar kertas dari Adam Malik yang berisikan teks proklamasi. Mengetahui kabar ini, M. Yusuf segera menyiarkan kabar ini ke seluruh masyarakat luas. Saat akan menyiarkan kabar ini sempat menemui kendala karena semua studio siaran dijaga oleh Kempetai. Hingga M. Yusuf ingat ada studio siaran mancanegara yang sudah tidak terpakai. Kondisi studio ini tidak tersambung dengan pemancar. Lalu, M. Yusuf meminta bantuan bagian teknis untuk menyambungkan studio dengan pemancar. Setelah semuanya siap pada pukul 19.00, M. Yusuf menyiarkan kabar perihal kemerdekaan Indonesia dengan membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Kabar ini disiarkan ke seluruh mancanegara dengan menggunakan bahasa Inggris selama 20 menit, agar dimengerti oleh radio mancanegara seperti BBC, Radio Amerika, dan lainnya, agar kabar ini dapat diteruskan ke seluruh dunia. Kisah Yusuf Ronodipuro tidak berhenti sampai di situ. Akibat dari tindakan Yusuf Ronodipuro dalam menyiarkan kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah ditangkapnya Yusuf Ronodipuro oleh tentara Jepang serta mendapat siksaan fisik. Selain itu, Yusuf Ronodipuro dan seluruh staf Hosokyoku yang terlibat juga mendapatkan perlakuan yang sama. Pasca disiarkannya proklamasi kemerdekaan, Yusuf Ronodipuro meminta radio-radio yang ada di daerah diserahkan ke pihak Indonesia dari tangan Jepang.
Tetapi, Jepang menolak permintaan itu dengan dalih Indonesia harus diserahkan ke pihak tentara sekutu terlebih dahulu. Sehingga, pada tanggal 11 September tahun 1945, diadakan perundingan kembali oleh pihak Jepang perihal penyerahan radio ke tangan Indonesia. Jepang kembali menolak permintaan tersebut. Akhirnya, radio-radio itu direbut secara paksa oleh pihak Indonesia dengan Yusuf Ronodipuro sebagai Kepala Radio Republik Indonesia. Gimana guys? Ternyata Yusuf Ronodipuro sangat berjasa bagi penyiaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia, bukan? Bahkan berkatnya pula, hingga detik ini kita semua dapat merasakan nikmatnya hidup berbangsa dan bernegara di tengah Indonesia yang merdeka. Oke guys, sekian dulu podcast kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast pahlawan-pahlawan terbaik Indonesia selanjutnya. Oh, ternyata beliau merupakan penyiar radio kemerdekaan Indonesia. Ya nih, beliau berjasa banget ya buat kemerdekaan Indonesia. Wah, kita jadi lebih tahu tentang Yusuf Ronodipuro berkat podcast dan lomba ini ya. Bener banget, Min. Itu udah suara bel masuk kelas yuk, ayo.